Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari kitab Amsal. Saya akan bacakan ayat pasal 6 ayat 20 sampai 26 untuk kita semua. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini ketika saya membuka media sosial, saya seringkali menemukan berita mengenai seorang pasangan yang memergoki pasangannya berada di penginapan, rumah atau hotel dengan orang lain yang bukanlah pasangan sahnya. Tindakan ini bisa disebut sebagai sebuah tindakan perzinahan. Di dalam kekristenan jelas tindakan ini adalah sebuah dosa karena melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Sejak awal Tuhan memberikan perintah untuk tidak melakukan perzinahan kepada umatnya. Bahkan perintah ini terus diulang di dalam berbagai bagian Alkitab yang mau menunjukkan betapa bahayanya dosa perzinahan ini dan betapa rentannya kita sebagai manusia untuk bisa jatuh di dalam dosa ini. Bapak Ibu Saudara, perzinahan yang seseorang lakukan mungkin dalam tanda kutip bisa mendatangkan kenikmatan sesaat. Namun di balik kenikmatan sesaat yang diberikan ada akibat dampak yang fatal yang sesungguhnya sedang menantinya. Bukan hanya akan mengalami rasa malu yang berlebihan, apalagi di zaman sekarang divideokan dan diviralkan di media sosial, tetapi ada banyak dampak lain, dampak yang fatal yang bisa ditimbulkan. Di dalam bagian yang kita baca, setidaknya ada beberapa dampak yang bisa dialami. Perzinahan itu bisa memiskinkan pelakunya. Uang akan dipakai untuk terus mendukung kegiatannya. Perzinahan juga bisa membawa seseorang kepada kematian. Ketika diketahui hal ini oleh pasangan resminya, kemarahan, kebencian mungkin akan muncul dan bisa membawa kepada tindakan pembunuhan. Bahkan perzinahan akan mendatangkan rasa malu seumur hidup bagi pelakunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perzinahan membawa akibat yang sangat fatal. Namun di dalam bagian ini penulis kitab Amsal memberikan kita langkah untuk bisa menghadapi godaan ini. Ayat 20 sampai 24 di sana dikatakan kalau firman Tuhan inilah yang akan menolong kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa perzinahan. Maka dikatakan kita harus menerima setiap firman Tuhan seperti kita menerima nasihat, ajaran ayah, ibu kita yang penuh dengan kasih. Firman Tuhan ini juga harus kita simpan dalam hati, kita kalungkan dalam leher kita. Firman Tuhan akan memberikan kita hikmat, menuntun langkah kita, dan menjauhkan kita dari berbagai godaan, termasuk untuk jatuh dalam dosa perzinahan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia perlu mengakui bahwa kita ini lemah, rentan dan mudah jatuh dalam dosa. Maka dari itu jagalah hidup kita. Bangunlah hidup kita di atas dasar yang kokoh, di atas firman Tuhan. Bacalah, dengarkan, simpan firman itu dalam hati, dan terus lakukan firman Tuhan itu. Firman Tuhan inilah yang akan memberikan kita hikmat dalam kita menjalani kehidupan. Sehingga betapapun dahsyatnya, manisnya godaan di sekeliling kita, kita tidak akan mudah jatuh ke dalam dosa. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita. Selalu